Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9 SMP yang sedang belajar di rumah. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dan kalian hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Pembelajaran matematika kita hari ini bersama dengan saya, Ibu Esti Rahmani. Materi kita hari ini adalah tentang fungsi kuadrat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Materi fungsi kuadrat yang akan kita bahas hari ini yaitu bentuk persamaan fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran yang ingin kami sampaikan adalah kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan fungsi kuadrat dalam bentuk tabel, persamaan, dan grafik. Kemudian kalian juga bisa menyajikan fungsi kuadrat ini dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Nah, sebelum memasuki materi kita hari ini, kalian, Ibu harapkan, masih mengingat kembali materi pada bab sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, ingat bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, ABC bilangan real dan A tidak sama dengan 0. X-nya disebut variabel, A-nya koefisien dari X pangkat 2, B-nya disebut koefisien dari X, dan C disebut dengan konstanta. Selain itu, di dalam materi persamaan kuadrat kemarin, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana mencari akar dari persamaan kuadrat. Bisa menggunakan pemfaktoran dan bisa menggunakan rumus ABC. Kemudian, sebelum juga menggambar grafik dari fungsi kuadrat ini, Ibu harapkan kalian juga mengingat tentang koordinat kartesius. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kemudian Ibu harap dan Ibu yakin kalian sebagai kelas 9 sudah bisa memasukkan atau menggambar titik pada koordinat kartesius yang berupa pasangan X dan Y. Bentuk nyata dari fungsi kuadrat bisa dilihat dari gambar lintasan air mancur dan juga lintasan peluru atau meriam yang ditembakkan dari arah tertentu. Kalau seandainya kalian sudah bisa menguasai fungsi kuadrat ini secara lebih dalam, nantinya kalian bisa mengukur berapa panjang lintasannya, berapa tinggi maksimum yang dicapai. Baiklah, kita masuk pada bentuk persamaan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat dalam X adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan a, b, c bilangan real dan syarat yang utama a-nya tidak boleh sama dengan 0. Sama dengan persamaan kuadrat tadi, x-nya disebut variabel, a koefisien dari x pangkat 2, b disebut koefisien x, dan c disebut konstanta. Kita lihat contoh dari bentuk fungsi kuadrat. Ada 4 di sini contohnya. Yang pertama, A, B, dan C-nya lengkap ada, yaitu X pangkat 2 ditambah 2X kurang 3. Yang B, di situ adalah tidak memiliki konstanta, tapi ini juga merupakan fungsi kuadrat. Yang C, itu koefisien dari B adalah 0. Kemudian yang D, koefisien dari X dan konstantanya itu 0. Sedangkan koefisien dari X pangkat 2-nya adalah 2. Nah, ini juga termasuk fungsi kuadrat. Ibu harap kalian bisa membedakan antara fungsi kuadrat dengan yang bukan. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan untuk yang materi yang kedua, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, apa itu grafik fungsi kuadrat?
grafik fungsi kuadrat dapat disketsa atau digambar secara sederhana dengan menentukan beberapa titik yang terletak pada grafik fungsi f(x). Kemudian, titik tersebut digambar pada koordinat kartesius secara tepat dan dihubungkan dengan hati-hati sehingga membentuk kurva mulus. Titik ini, maksudnya titik X-nya ini, dapat kita ambil dari daerah asal grafik fungsi. Kemudian, kalau lebih mudahnya, kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, tabel ibu di sini, nah ini secara umumnya grafik fungsi kuadratnya ada berbentuk parabola, ada yang membuka ke bawah dan ada yang membuka ke atas. Kemudian ada istilah dalam grafik fungsi kuadrat ini yaitu sumbu simetri dan titik puncak. Jika parabolanya menghadap ke bawah, dia disebut dengan titik puncak maksimum. Jika parabolanya membuka ke atas, maka disebut dengan titik puncak minimum. Kita lihat contoh soal yang pertama. Gambarlah grafik fungsi kuadrat negatif x pangkat 2 dikurang 2x tambah 3 dengan daerah asal negatif 4 sampai dengan 2 dengan x anggota bilangan real. Jadi, karena di sini Ibu anggap kalian sudah memahami tentang fungsi, cara memasukkan nilai X ke dalam fungsi kuadrat. Jadi ini langsung Ibu rangkum. Ibu kasih contoh satu bagaimana cara mencari fungsinya, nilai fungsinya. Jadi contoh Ibu ambil dari X sama dengan negatif 4, masukkan ke dalam rumus fungsinya. Fx sama dengan negatif X pangkat 2 dikurang 2X tambah 3, diganti X-nya dengan negatif 4, maka negatif 4 pangkat 2 dikurang 2 kali negatif 4, jadi positif 8 ditambah 3, maka hasilnya negatif 5. Maka pasangannya adalah negatif 4, negatif 5. Nah, begitu juga kalau kita ganti X-nya dengan negatif 3, pasangannya adalah 0, maka koordinatnya menjadi negatif 3,0. Diganti dengan negatif 2, X-nya dengan negatif 2, maka pasangannya adalah 3 menjadi negatif 2,3 dan seterusnya sampai mendapatkan titik 2, negatif 5. Nah, titik-titik tadi kita masukkan ke dalam koordinat kartesius dan menjadi seperti ini. Titik yang pertama negatif 4, negatif 5. Titik yang kedua negatif 3,0, negatif 2,3. Ingat pasangannya, Ibu yakin kalian sudah bisa menaruh titik-titiknya ini. Negatif 1,4, 0,3, 1,0, dan 2, negatif 5. Tadi setelah dibikin titik-titiknya, kalian hubungkan dengan hati-hati sehingga membentuk sebuah kurva. Dan kurva yang kita dapatkan pada hari ini, atau grafik yang kita dapatkan hari ini, berbentuk parabola yang membuka ke bawah. Nah, di dalam grafik ini ada beberapa istilah atau beberapa informasi. Yang pertama, ada 2 titik yang memotong sumbu X, yaitu negatif 3,0 dan 1,0. Kemudian ada titik yang memotong sumbu Y, yaitu 0,3. Kemudian ada yang namanya persamaan sumbu simetri, yaitu garis yang ada di tengah-tengah kurva. Dan yang terakhir adalah yaitu ini X sama dengan negatif 1. Dan yang terakhir koordinat titik balik, yaitu negatif 1,4. Yang di dalam sketsa Ibu yang pertama tadi, itu adalah titik puncak. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menggambar grafik yang daerah asalnya tidak diketahui. Caranya adalah yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y, menentukan koordinat titik balik, menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik, dan menghubungkannya sehingga membentuk kurva mulus. Yang pertama, cara mencari grafik fungsi, cara menggambar maksudnya grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x kurang 3. Cara mencari titik potong dengan sumbu X, ingat tadi yang sudah Ibu singgung di depan, kalian mencari akar dari persamaan kuadrat
dalam hal ini di sini menggunakan pemfaktoran. Ingat, cari dua angka yang jika dikalikan negatif 3, jika ditambah hasilnya negatif 2, yaitu 1 dan negatif 3. Kemudian kita uraikan satu-satu, kita cari akarnya. X tambah 1 sama dengan 0, X tambah 1 kurang 1 sama dengan 0 kurang 1, jadi hasilnya X sama dengan negatif 1. Dan yang satunya X kurang 3 sama dengan 0, X kurang 3 tambah 3 sama dengan 0 tambah 3, maka hasilnya X sama dengan 3. Nah, kalau digambar dalam koordinat kartesius, maka titik potong dengan grafik sumbu X adalah negatif 1,0 dan 3,0. Kemudian, bagaimana mencari titik potong dengan sumbu Y? Titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya adalah 0. Masukkan ke dalam rumus fungsi, X pangkat 2 kurang 2X kurang 3, X-nya diganti dengan angka 0. 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0, 0 kurangi 3, 0 dikurangi 3 adalah negatif 3. Maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 3. Gambarnya seperti ini. Cara yang ketiga yaitu langkah yang ketiga, sumbu simetri grafik. Persamaan sumbu simetri grafik merupakan garis yang terletak di tengah antara titik potong grafik dengan sumbu X. Jika titik potong grafik sumbu X adalah X1 dan X2, maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan X1 tambah X2 dibagi dengan 2. Contoh kita tadi, X1-nya adalah negatif 1, X2-nya adalah 3, maka persamaan sumbu simetrinya negatif 1 tambah 3 bagi 2 adalah 2 bagi 2, X sama dengan 1. Kemudian, nilai balik atau nilai ekstrimnya dapat dicari dengan memasukkan nilai persamaan sumbu simetri tadi ke dalam fungsinya. Jadi tadi ketemu X-nya sama dengan 1, maka nilai balik fungsinya masukkan X-nya dengan 1 atau diganti X-nya dengan 1 pada fungsi kuadratnya. X pangkat 2 berarti 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1 dikurang 3. 1 dikurang 2 dikurang 3 hasilnya negatif 4. Jadi koordinat titik baliknya adalah 1, negatif 4. Kita gabung dengan persamaan sumbu simetri tadi, gambarnya seperti ini. Nah, ada cara lain untuk menentukan koordinat titik balik, yaitu menggunakan rumus. Yaitu untuk koordinat titik balik X, Y, rumus yang X-nya adalah negatif B per 2A, kemudian rumus yang Y-nya adalah negatif D per 4A. Dengan D itu adalah nilai diskriminan. Rumusnya B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Kita ambil contoh kita yang tadi. Fx, X pangkat 2 dikurang 2X kurang 3. Kita tulis dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kita masukkan ke rumus. Negatif B-nya masukkan dengan negatif 2 per 2 dikali A, A-nya 1. Jadi ini negatif dikali negatif hasilnya positif, per 2 kali 1, 2, jadi 2 bagi 2 adalah 1. Kemudian yang Y sama dengan negatif D per 4A tadi, negatif untuk rumusnya itu kita belakangan menghitungnya, kita hitung dulu yang di atas yaitu yang diskriminan, nilai diskriminan. Negatif 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 dikali negatif 3 per 4 dikali 1. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4. Negatif 4 kali 1 kali negatif 3 adalah positif 12. Di 4 tambah 12 adalah 16. Karena ada negatif di depan, jadi negatif 16 dibagi 4 adalah negatif 4. Jadi sama dengan yang tadi, koordinat titik baliknya adalah 1, negatif 4. Langkah yang kelima, menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. Titik bantu ini dapat ditentukan dengan cara memilih nilai X di sekitar apsis titik puncak. Apsis itu X. Rumus fungsinya Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X kurang 3. Kita ambil X-nya adalah negatif 2. 2 dan 4. Negatif 2 masukkan ke dalam rumus fungsinya. Negatif 2 pangkat 2 4 dikurang 2 kali negatif 2 jadi positif 4 kurang 3 hasilnya 5.
Kemudian X-nya diganti 2, 4 dikurang 4, kurang 3 hasilnya negatif 3, dan diganti dengan X-nya dengan 4, 4 pangkat 2, kurang 2 kali 4, 8, kurang 3 hasilnya 5. Kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Ini gambarnya duluan dibikin kurvanya, harusnya belakangan ya. Tapi Ibu harap kalian paham. Ini yang barusan titik bantu yang kita dapatkan, negatif 2,5, 2, negatif 3, dan 4,5. Kemudian yang pertama kita cari tadi, titik potong dengan sumbu X, negatif 1,0 dan 3,0. Titik potong dengan sumbu Y, 0, negatif 3. Persamaan sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan 1. Dan koordinat titik baliknya adalah 1, negatif 4. Karena dia menghadap, parabolanya menghadap ke atas, maka titik baliknya disebut dengan titik balik minimum. Nah, dari dua contoh tadi akan kita simpulkan beberapa informasi dari langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Kembali lagi bersama saya, Ibu Esti. Nah, tadi kalian sudah menyimak dua contoh tentang cara menggambar dari grafik fungsi kuadrat. Dari dua contoh ini dapat kita simpulkan, untuk contoh yang pertama, tadi grafik fungsi kuadrat fx, negatif x pangkat 2 dikurang 2x tambah 3, gambar parabolanya menghadap ke bawah atau membukanya ke bawah. Kemudian grafik fungsi ini contoh yang kedua, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 kurang 2x kurang 3. Gambarnya parabolanya membuka ke atas. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan beberapa langkah. Menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y. Menentukan persamaan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Menentukan beberapa titik bantu yang dilalui oleh grafik. Dan dari beberapa contoh tadi, dapat kita simpulkan yang kedua, jika koefisien x pangkat 2 pada persamaan fungsi kuadrat negatif, maka arah parabolanya membuka ke bawah. Sedangkan jika koefisien x pangkat 2 pada persamaan fungsi kuadratnya positif, maka arah parabolanya menghadap ke atas. Demikian penjelasan Ibu pada hari ini. Setelah ini Ibu kasih kalian latihan soal, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 6x tambah 8. Tentukan titik potong kurva dengan sumbu x. Yang kedua, titik potong kurva dengan sumbu y. Persamaan sumbu simetrinya. Tentukan koordinat titik baliknya, kemudian gambarlah grafik dari fungsi kuadrat tersebut. Kalian bisa kerjakan tugas ini dan dikumpulkan ke guru kalian masing-masing di sekolah dengan cara yang biasa kalian lakukan selama pandemi terjadi. Sampai di sini dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan karena pada masa pandemi ini, kalau bisa kalian, kalau tidak ada kegiatan yang tidak bermanfaat, kalian berada di rumah saja. Jikapun kalian harus keluar rumah, ingat menggunakan masker yang sesuai standar kesehatan, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir kalau bisa sesering mungkin, menjaga jarak, serta hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.